Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sebelum kita mulai, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita pada malam yang mulia ini. Allah kembali mempertemukan kita di salah satu rumahnya di antara rumah-rumah Allah di muka bumi ini, di Masjid Amanah, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita adalah pertemuan yang penuh dengan rahmat darinya dan penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat bertangkikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita bab apa ini? Bab pertama ya, tentang niat. Tentang niat kan? Keikhlasan dan niat, betul ya? Betul. Dari hadis itu yang mana lafaz ikhlas dan niat? Dari mana kita bisa tahu itu adalah hadis tentang niat? Kan gitu ya? Kalau misalnya hadis ini tidak terkait dengan niat, tentu Imam Nawawi tidak akan memasukkan di dalam bab niat. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kalau dia bukan bagian dari bab hadis niat, Imam Nawawi tidak akan masukkan. Tetapi Imam Nawawi memasukkan hadis ini bagian daripada hadis niat. Lafaz yang mana? Lafaznya adalah ketika Nabi SAW menyebutkan la yanhazuhu, kemudian la yanhazu ma'atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid, la yanhazuhu illa as-salah, dia tidak ke masjid kecuali untuk sholat. Bisa dipahami? Berarti ada keinginan untuk sholat. Tidak ada keinginan lain kecuali sholat. Itu apa niatnya? Ya, maksudnya hadis terkait dengan niat di situ lafaznya. Bisa dipahami? Ini menunjukkan bahwasanya niat bukan di lisan. Bisa dipahami? Niat itu di hati. Saya sering sampaikan bahwasanya niat tak ada hubungannya dengan lisan. Kan gitu ya. Adapun orang yang umrah atau haji, labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjan, itu ya, lafaz itu adalah talbiyah. Seperti orang takbiratul ihram. Dia mengucapkan Allahu akbar. Adapun umrah, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma wa umratan. Kayak gitu. Bisa dipahami teman-teman? Ya, baik, kita kepada hadisnya. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Datang daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab beliau nomor hadis 564. Imam Muslim menyebutkan di dua tempat di dalam hadis kitab sahihnya, hadis 649 dan 272. Lafaz hadis ini adalah lafaz dari Imam Muslim. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi SAW dari negeri Yaman. Nama aslinya Abdurrahman ibnu Sakhar. Itu Abu Hurairah. Beliau dijuluki dengan Hurairah karena beliau sering membawa anak kucing, sehingga beliau dijuluki dengan Abu Hurairah. Kemudian
Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sholatul rajul fi jamaah, sholatnya seseorang bersama jamaah. Berarti sholat berjamaah, tazidu, lebih utama, memiliki kelebihan, keutamaan, tambahan pahala. Ala sholatihi, atas sholat dirinya, fi baiti, di rumahnya. Berarti dia sendiri kalau sholat di rumah itu. Wa sholatihi fi suqi, dan sholatnya di pasarnya. Berapa perbedaan pahalanya? Bu'an wa isrina darajah. Kata bid'ah dalam bahasa Arab itu angka 3 sampai 9. Makanya beliau menyebutkan 20 sekian. Isrin itu 20, kan gitu ya. Bid'ah 3 sampai 9, berarti 20 sekian. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, dalam riwayat 25, dalam riwayat 27. Kan gitu ya. Baik. Jadi orang yang melaksanakan sholat sendirian dengan orang yang melaksanakan sholat berjamaah berbeda pahalanya. Bedanya berapa derajat Ustaz? Bedanya 20 sekian derajat. Itu bedanya. Ya, 20 sekian derajat. Sedangkan Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas pernah menyebutkan derajat satu dengan derajat yang lain jaraknya 500 tahun. Kalau 27 derajat kalikan berapa tahun? Kan gitu ya. Ini bayangkan ya, dalam riwayat yang lain derajat di surga nanti kedudukannya itu antara langit dan bumi. Antara satu derajat dengan derajat berikutnya, langit dan bumi. Kalau 27 derajat berarti berlipat-lipat. Ini beda pahala orang yang sholat berjamaah dengan orang sholat sendirian. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang sholat sendirian, sholatnya sah. Ya kan? Karena dia masih dapat pahala. Kan gitu ya. Kalau dia nggak dapat pahala, berarti sudah nggak sah sholatnya. Kalau dia masih dapat pahala, berarti sholatnya sah. Hanya saja banyak dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah buat lelaki, ya, buat lelaki khususnya di masjid. Kan gitu ya. Laki-laki yang udah usia balik, kemudian dia sehat, nggak ada uzur, dia wajib dia sholat berjamaah di masjid. Kalau sholat di rumah sah, pahalanya 1 derajat. Kalau dia sholat di masjid, pahalanya 20 sekian derajat. Kalau dia sholat di rumah sendiri sah, tetapi dia menanggung dosa. Sah, tapi menanggung dosa. Kok bisa Ustaz? Karena sholat berjamaah hukumnya bagi laki-laki wajib. Dalilnya sangat banyak. Dalam Al-Quran Allah katakan farka'u ma'arrakin wasjudu ma'asajidin. Rukuk bersama orang-orang rukuk, sujud bersama orang-orang sujud. Berarti sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama, kan gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dalil ada seorang yang buta datang kepada Rasulullah SAW. Siapa namanya? Abdullah bin Umi Maktum. Buta matanya, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini buta, tidak ada orang yang menuntun saya ke masjid, jarak rumah saya dengan masjid jauh, adakah keringanan buat saya untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Kata Nabi, ada, ya, ada. Kemudian dia kembali, dia berpaling. Tatkala dia berpaling, Nabi memanggil Abdullah, wahai Abdullah, kamu dengar panggilan azan? Kata Abdullah, dengar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, penuhi panggilan azan itu. Buta, jauh, tidak ada yang menuntun ke masjid, masih wajib. Bagaimana kita yang tak buta, yang sehat, ya kan, ada kendaraan, ya kan,
Nah, itu tentu berat lagi, kan gitu ya. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, sungguh aku sangat ingin sekali kalau ada seorang yang menggantikan posisiku sebagai seorang imam. Kemudian aku akan keluar bersama para pemuda, membawa kayu bakar, memasuki rumah-rumah yang di dalamnya terdapat pemuda yang tidak ikut sholat jamaah. Kemudian aku akan bakar rumah mereka. Ancaman keras atau tidak? Menunjukkan meninggalkan sholat berjamaah hukumnya apa? Berdosa. Meninggalkan sholat berjamaah hukumnya berdosa. Sholat sendiri sah. Makanya kalau kita sudah ketinggalan jamaah, kalau bisa cari jamaah, walaupun jamaah kedua. Tapi jangan sering-sering, bukan menyengaja. Suatu ketika ada seorang datang, ketika dia sudah ke masjid ternyata sudah orang sudah selesai sholat, maka Rasulullah SAW mengatakan, man yatasaddaq ala hadha, siapa yang mau bersedekah untuk fulan? Semua udah sholat, ya. Tapi kata Nabi, siapa yang mau bersedekah untuk fulan? Tujuannya apa? Biar sudah dapat keutamaan sholat berjamaah. Yang ini niatnya niat wajib, yang ini niat sunnah. Bisa dipahami? Ya. Maka ibu juga demikian di rumah. Kalau ada putrinya, berjamaah sama putrinya. Kayak gitu. Kalau sudah, atau kita bisa kesiangan, kita berjamaah. Kan gitu ya. Ini karena udur. Karena udur. Baik. Kemudian ada hadis yang menjelaskan bahwasanya sholat jamaah ini, ya, sholat jamaah ini hukumnya kan wajib. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholatnya tetangga masjid kecuali di masjid. Pertanyaannya, siapa tetangga masjid, wahai? Iya Ustaz. Jawabannya di hadis Abdullah bin Ummi Maktum. Tetangga masjid itu adalah siapa saja yang masih mendengar suara azan, walaupun rumahnya jaraknya 500 meter dari masjid. Jadi, ada orang sebagian mengira tetangga masjid itu kalau rumahnya nempel sama masjid, atau rumahnya buka pintu langsung kelihatan masjid. Tidak seperti itu. Yang dimaksud tetangga masjid adalah siapa saja yang masih terdengar dari rumahnya panggilan azan, itu disebut tetangga masjid. Dalam hadis ini la sholata, tidak sah. Ya, dalam ungkapan para ulama sebagian mengatakan sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Berarti tidak sempurna sholat seseorang tetangga masjid kecuali harus di masjid. Sholatnya sah, tapi dia menanggung dosa. Bisa dipahami, Pak? Ini pelajaran fikih, ya kan? Pelajaran fikih. Baik, ini faedah pertama. Beliau katakan, la sholatul rajuli fi jama'atin, sholatnya seseorang bersama jamaah lebih utama terhadap sholatnya dirinya di rumahnya dan sholatnya di pasarnya. 20 sekian derajat. Kenapa demikian? Karena demikian dapat terjadi apabila dia berwudu dan menyempurnakan wudunya. Ya, dia penuhi syaratnya. Dia dari rumah menyempurnakan wudu. Makanya wudu itu jangan di masjid, wudu di rumah. Dari rumah dia sudah berwudu. Jadi, kalau nanti batal ya nggak apa-apa di masjid, kan gitu ya. Tapi ada keutamaan tersendiri berwudu dari rumah, berwudu dari rumahnya. Ketika dia berwudu dari rumahnya, maka setiap langkah nanti akan dijelaskan. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma atal masjid." Kemudian dia datang ke masjid.
La yanhazuhu illa as-salah. Dia tidak terdorong ke masjid kecuali untuk sholat. La yuridu illa as-salah. Dia tidak ingin ke masjid kecuali untuk sholat. Lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkah illa rufi'a lahu biha darajah, kecuali setiap langkah yang dia langkahkan akan diangkat dengan langkah tersebut derajatnya. Berarti semakin banyak langkahnya, semakin tinggi derajatnya. Ya memang semakin berat, ya kan? Banyak langkah berarti semakin jauh, kan gitu ya? Bukan berarti memendek-pendekkan langkah, ya. Kan langkah harusnya langkah normal, barangkali ditempel-tempelkan, bukan itu, kan gitu ya? Memang semakin berat. Ustaz, dia tidak melangkah, dia pakai mobil, dia pakai motor. Bagaimana Ustaz? Nah, Allah Maha tahu cara menghitung pahala. Nah, sebagian ulama menyebutkan setiap lingkaran pentilnya. Setiap lingkaran pentilnya. Ustaz, dia motornya nggak pakai pentil, sepedanya nggak pakai pentil, kan gitu ya? Allah Maha tahu cara menghitung pahala hamba-hambanya. Ya, baik. Intinya setiap langkah yang melangkah dengannya Allah angkat derajatnya. Ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua, wa hutta anhu biha khati'ah. Allah hapuskan dosa-dosanya. Allah hapus dosanya. Jadi yang dihapus dosa di sini dosa yang mana Ustaz? Dosa kecil. Kata Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna. Salat 5 waktu, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, terus dia salat 5 waktu. Jumat bertemu Jumat berikutnya, kemudian Ramadan bertemu dengan Ramadan berikutnya, dapat menghapuskan dosa yang berada di antara setiap darinya. Dari satu sholat berikutnya, Jumat berikutnya, puasa berikutnya, itu akan dihapuskan. Kapan? Idza ujtinibatil kabair, kalau dosa besarnya ditinggalkan. Karena yang dihapus hanya dosa kecil. Dosa besarnya kalau masih dibuat, dosa kecilnya nggak hilang, masih ada. Syaratnya dosa besar harus ditinggalkan. Ingat, dosa besar tidak akan pernah dihapus oleh Allah Jalla wa'ala kecuali dengan satu cara: bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taubat harus memenuhi 7 syaratnya. Yang pertama, ikhlas karena Allah, bukan karena lain, bukan karena mertua, bukan karena calon mertua, bukan karena bos, bukan karena teman, tapi karena Allah. Ikhlas. Allah katakan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Ikhlas. Allah tidak menerima suatu amalan kecuali khalisah liwajhillah, kecuali mukhlis, ikhlas karena Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, meninggalkan dosa yang dia buat. Kalau dia masih berjudi, baik judi di dunia nyata atau di dunia maya, karena sekarang dunia kita ada 2, kan gitu ya? Ada orang mengatakan dunia gila. Yang gila bukan dunia dari dulu gitu aja. Orang-orangnya yang membuat gila, kan gitu ya? Subhanallah. Dunia itu sekarang 2, dunia nyata dan dunia maya. Dunia maya itu dihitung, kan gitu ya. Buktinya
uang kita itu lebih mahal yang berada di dalam handphone dibandingkan yang berada di dalam dompet. Banyak mana uang antum? Antum mengusahakan uang antum lebih banyak yang di handphone atau yang di dompet antum? Handphone. Makanya uang yang nggak bunyi itu lebih banyak apa? Yang bunyi itu nggak banyak. Itu udah jadul kan gitu ya. Dunia maya itu ya, termasuk dia judi di dunia maya atau di dunia nyata. Taubat termasuk juga dari riba. Taubat, cara taubatnya bagaimana? Tinggalkan. Kapan? Sejak Anda dengar suara saya saat ini, detik ini juga. Syaratnya syaratnya ada 7. Yang pertama ikhlas, karena Ustaz, bukan karena Allah. Yang kedua, meninggalkan seketika, bukan nanti, bukan besok, bukan lusa. Saat ini, saat Anda mendengar suara saya. Ketiga, menyesal akan perbuatan dosa tersebut. Bukan bangga. Kalau bangga itu namanya nggak taubat, ya. Preman langsa itu saya dulu, teman saya sudah taubat ini. Dia belum nyesal nih. Ini belum taubat namanya, karena dia belum menyesal. Kan gitu ya, menyesal. Yang ketiga, yang keempat ya. Keempat, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Bukan tidak jatuh kepada perbuatan yang sama, tapi dia ada keinginan kuat untuk tidak mengulanginya. Mungkin suatu saat dia tergelincir kepada perbuatan yang sama, tapi bukan karena sengaja. Kan gitu ya. Beda antara mengulangi dengan bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Kan gitu ya. Baik, yang kelima, kalau terkait dengan manusia, kembalikan haknya. Harta, kembalikan haknya. Kehormatan, minta kehalalan. Ya, minta kehalalan. Yang keenam, sebelum nyawa sampai di kerongkongan, Firaun itu taubat di akhir hayatnya, tapi dia sudah melihat malaikatul maut, maka nggak diterima taubatnya. Kata Firaun, amantu, aku beriman. Ya, dengan apa yang Bani Israel beriman kepadanya. Berarti dia, ya, Bani Israel beriman kepadanya kepada siapa? Kepada Allah, kan gitu ya. Karena Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk beriman kepada Allah. Tatkala Fir'aun berada di tengah lautan, sudah mau tenggelam, dia beriman. Dia mengucapkan, amantu, aku beriman. Dengan apa yang Bani Israel beriman kepadanya. Kemudian yang keberapa? Ketujuh. Yang ketujuh adalah sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Kata Nabi SAW, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari tenggelam dari tempat terbenamnya, sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah akan terima taubatnya. Kayak gitu ya. Berarti ada berapa? Ada 7. Siapa yang bisa nyebutkan? Siapa yang bisa sebutkan? Ikhlas, kemudian meninggalkan seketika, kemudian ya, terus kemudian
Kemudian matahari terbit di tempat terang. Kemudian udah 7 itu ya. Dalil bahwasanya Fir'aun tobat dan dia nggak diterima tobatnya karena dia sudah melihat malaikatul maut, karena dia sudah melihat kematian. Dalam surah Yunus ayat 90. Coba buka surah Yunus ayat 90. Sudah ketemu? Sudah ketemu Bang? Sudah. Ya, dibaca terjemahnya. Terjemahnya saja. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Ya, ini kisahnya ketika Nabi Musa membawa Bani Israel dari negeri Mesir mau ke Palestina, menyeberangi lautan. Kan gitu ya? Laut apa? Laut Merah ya. Walaupun warnanya nggak merah. Kan gitu ya? Lanjut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Ya, ini sok jagoan nih. Ya, ketika Nabi Musa sudah menyeberang di tengah-tengah, ya, Fir'aun pertama ragu-ragu. Kisahnya gitu. Dia ragu-ragu, tapi karena kecongkakan, kesombongan, gengsi dengan pasukan. Masa nggak dikejar? Kejarlah. Dia kejar tuh. Begitu dia sudah sampai di tengah laut, bukan di pinggir ya, di pinggir dibiarkan, sampai di tengah lautan, kan sudah terbelah, kan airnya sudah kering di tengah-tengah, kan gitu ya. Begitu dia sudah sampai di tengah lautan, baru lanjut. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, Pertengahan di tengah lautan, air dihempaskan, kan gitu ya. Karena air sudah dihempaskan, kira-kira tenggelam nggak? Karena air itu seperti gunung kanan dan kiri, kan gitu ya. Maka dia tenggelam. Waktu dia mau tenggelam, Fir'aun sempat taubat nih. Sempat taubat. Apa ucapannya? Ya. aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Cukup. Ini taubatnya Fir'aun. Aku percaya bahwa saya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai Bani Israel. Sebelum dia tenggelam, Fir'aun berkata apa? Ana Rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini sebelum taubat nih. Kan gitu ya. Waktu sudah mau tenggelam, dia ingat, oh ternyata ada Tuhan yang lebih tinggi daripada aku. Siapa? Tuhannya Bani Israel. Dia bertaubat. Dia katakan, amantu. Aku beriman annahu, bahwasanya la ilaha illa alladzi amanat bihi Bani Israel. Gak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Tuhannya Musa, kan gitu ya. Baik. Apa kata Fir'aun? Wa ana minal muslimin. Aku masuk Islam. Aku termasuk orang yang berserah. Tapi sekarang pertanyaannya, Fir'aun di neraka atau di surga? Hah? Di neraka. Kau itu gak usah ragu. Gak boleh ragu. Fir'aun itu di neraka. Kan gitu ya. Fir'aun. Dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Kan gitu ya. Subhanallah. Ini Fir'aun ini dia taubat. Tapi taubatnya nggak diterima. Kenapa? Karena dia sudah melihat kematian. Bisa dipahami jemaah? Berarti syarat taubat ada 7. Antum hafalin seperti hafal Al-Fatihah. Kalau antum nggak hafal seperti hafal Al-Fatihah, itu taubat masih sambal ayam geprek. Ya, antum paham nih cuma masih nagih. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita pelajari ini ilmu hanya wasilah. Tujuan ilmu ini praktek, bukan cuma pengetahuan. Oh saya tahu syarat taubat ada 7. Kemudian riba jalan terus, judi jalan terus, kan gitu ya? Ingat jemaah,
Dosa besar tidak akan bisa dihapus dengan sholat malam, dengan tahajud, dengan haji, dengan umrah, dengan sedekah, dengan qiyamul lail, dengan puasa, dengan i'tikaf. Walaupun antum i'tikaf setahun di Masjidil Haram, tidak bisa menghapus dosa besar. Terus bagaimana cara menghapus dosa besar? Satu caranya, taubat dengan penuhi 7 syaratnya. Imam Nawawi menyebutkan hanya 4 syarat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apa saja? Menyesal, meninggalkan, berjanji tidak mengulangi, mengembalikan hak orang lain kalau ada hubungan dengan orang lain. Ustaz Abu Dia mengutip dari ucapan para ulama dan hadis-hadis dan ayat-ayat ditambah 3. Yang pertama, ikhlas. Kalau ini sudah dilakukan nggak ikhlas, diterima? Enggak, amalan harus dengan ikhlas. Kedua, ditambahi waktu terbatas. Kapan? Sampai matahari sebelum terbit dari tempat tenggelamnya. Kalau matahari terbit dari tempat tenggelamnya, semua manusia beriman. Bisa dipahami? Semua manusia beriman. Tapi keimanan yang tidak lagi diterima iman mereka. Bisa dipahami? Kemudian sebelum nyawa sampai kerongkongan, sebelum melihat malaikatul maut, sebelum sampai kepada ajal, seperti Fir'aun. Bisa dipahami? Baru bisa diterima taubatnya, baru bisa dihapuskan dosa besar. Padahal janji Allah, kalau engkau wahai anak Adam datang kepadaku membawa dosa sebesar bumi, kamu tidak mempersekutukanku, kamu minta ampun sama aku akan datangkan kepadamu ampunanku sebesar bumi pula. Bayangkan, kalau kamu datang kepadaku membawa dosa sebanyak langit, setinggi langit, aku akan datangkan ampunanku seperti itu pula. Makanya orang yang bertaubat seperti bayi baru lahir. Ini kalau mau tahu taubat. Baik, kok bisa cerita taubat kita? Tapi intinya seperti itu ya. Ini seperti itu ya. Subhanallah. Baik. Oh, karena kita tadi menghapus dosa. Yang dihapus dosa-dosa kecil, dosa besar hanya dapat dihapus dengan taubat. Ustaz Abu Dia biasanya suaranya kenceng kok, sekarang nggak kenceng, masih sakit tenggorokannya. Masih sakit tenggorokannya. Kalau enggak saya kencengkan ini. Subhanallah. Baik, lanjut ya. Fa idza dakhala al-masjid, ya. Baik, saya ulangi. Salat seseorang bersama jamaah lebih utama dibandingkan salatnya sendiri dan atau salatnya di pasarnya 20 sekian derajat. Yang demikian apabila seorang di antara kalian berwudu dan dia memperbagus wudunya. Perhatikan wudu, harus betul-betul bagus wudu. Kadang-kadang orang wudu asal-asalan. Kemudian sikunya, paling sering siku ketinggalan sama ujung tumit. Ya, kalau sebesar satu koin saja tidak tersentuh air, maka wudunya nggak sah. Kalau wudunya nggak sah, wudu syarat sholat. Toharo sholat, berarti sholatnya juga nggak sah. Maka jaga dan hati-hati dalam berwudu. Wudu itu nggak perlu banyak air, tapi yang paling penting sempurna, tidak harus banyak. Bisa dipahami? Sempurna bagaimana? Satu sudah sempurna, sekali itu sempurna. 2 kali tambahan, 3 kali tambahan, 4 kali berlebihan. Bisa dipahami? Kata Nabi SAW, man zada faqad asa. Orang yang melebihkan jumlah bilangan wudunya, berarti dia sudah melakukan kejelekan. Maksimal berapa? 3 kali. Maksimal 3 kali. Berarti dia wudu harus betul-betul dijaga wudunya, betul-betul sampai ke sikunya. Kan gitu ya. Begitu juga kaki betul-betul sampai tumit. Sering gagal di 2 tempat ini. Apalagi kalau dia tergesa dan terburu-buru. Baik.
Yang demikian apabila dia memperbagus wudhunya, kemudian dia datang ke masjid, tidak ke masjid kecuali untuk sholat, tidak menginginkan kecuali untuk sholat. Ya, tidaklah dia melangkah kecuali setiap langkah akan diangkat dengannya derajat, dan setiap langkah yang lain akan dihapuskan darinya dosa sampai dia ke masjid. Kalau jarak rumahnya 100 meter, dia jalan, ya sebanyak itu dihapuskan dosanya. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak ampunan dosa. Jadi kalau tadi Bang meskipun lupa ada Bang Firdaus dari Kodim kemari, nah berapa langkah coba? Ya, kemari hanya pingin sholat. Ini pertama. Yang kedua, ikut kajian. Apa kata beliau di sini? Faida dakhalal masjid. Kalau dia sudah masjid, kana fil masjid, dan dia berada di masjid, maka nanti sholatu hiya tahbisu. Yang menahan dirinya di masjid itu sholat, kajian, nunggu sholat, kan gitu ya. Maka duduknya ini dihitung sholat ini. Kalau dia sholat berapa rakaat dari habis maghrib menjelang isya, semua dihitung sholat. Besar nggak pahalanya? Sangat besar. Dari satu sholat ke sholat berikutnya, dia menunggu, semua itu dihitung sholat, walaupun dia cuma duduk, dihitung sholat. Syaratnya yang menahan dirinya sholat. Bisa dipahamin? Dia berwudu, datang ke masjid, melangkahkan kaki, semua menghapuskan dosa, mengangkat derajat, sampai di masjid, dihitung sholat, sampai sholat berikutnya. Begitu dia sudah sholat. Baik, beliau katakan, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Tidak dia melangkah satu langkah kecuali akan diangkat dengannya derajat, dan dihapuskan darinya setiap langkah berikutnya itu apa? Kesalahan, dosa. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhalal masjid, kalau dia sudah masuk ke dalam masjid, antum sekarang di mana? Antum sekarang di mana? Di masjid. Maka jemaah, majelis kayak gini nih, majelis ini lebih tinggi daripada majelis para menteri, para presiden, para raja-raja dunia. Karena majelis ini dihadiri malaikat. Majelis-majelis yang tidak disebutkan nama Allah, tidak disebutkan ayat-ayat Allah, hadis, tidak ada malaikat ke sana. Dan setiap majelis yang tidak disebutkan nama Allah, sabda Rasulullah, firman Allah, tidak ditutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Makanya ditutup dengan majelis itu dengan kafarah. Artinya itu kafarah. Kafarah itu apa? Penghapus. Kalau orang melakukan kesalahan, dia bayar kafarah. Kan gitu ya? Kafarah itu apa? Untuk menghapus. Kafaratul majlis, menghapus dosa-dosa yang berada di majelis. Yang duduk belajar agama saja masih membaca kafaratul majlis. Gimana duduknya riba? Ingat ya, Mak. Salat malam, puasa, tahajud, qiyamul lail, sedekah, umrah, haji, birrul walidain, menuntut ilmu, semua ini kebaikan tidak bisa menghapus dosa besar kita kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, fa idza dakhala masjid, kalau dia sudah masuk ke dalam masjid, kana fi shalah, dia tetap dihitung sebagai orang yang sedang melakukan salat. Maka nanti salatu hiya tahbisu, selama yang menahan dirinya di masjid itu salat. Cukup sampai sini? Tidak. Ada malaikat di sini. Ngapain malaikatnya, Ustaz? Kita dengar. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan malaikat-malaikat itu mereka berselawat kepada setiap di antara kalian yang duduk di sini. Berselawat. Kalau selawatnya Allah kepada makhluk, itu artinya pujian Allah di hadapan seluruh malaikat-malaikat. Kalau selawatnya malaikat kepada manusia, itu artinya mohon ampun malaikat kepada Allah agar fulan diampuni.
Sekarang kalau antum minta didoakan sama ustadz sama kiai tiap hari, seneng gak antum? Belum tentu dikabulin doanya, betul? Sekarang yang doa malaikat memohonkan ampun. Apa kata malaikat itu? Mana dia? Wal malaikatu yusholluna alaihi. Malaikat itu terus dia berselawat kepada seorang di antara kalian madama fi majlisi, selama dia berada di majlisnya. Alladzi shalla fihi, yang dia salat di sana. Para ulama berbeda pendapat. Majlis yang dia salat apakah di tempat sini dia salat di situ, enggak pindah-pindah, ataukah masjid semua dianggap majlisnya? Jawabnya yang kedua. Semua lingkungan selama dia masih di masjid. Ya, maka malaikat terus memberikan selawat kepadanya sambil mengucapkan. Ini ucapan malaikat. Ustaz tahu dari mana? Ini ucapan Nabi. Antum tak percaya kufur. Wajib beriman dan percaya. Kan gitu ya? Apa kata Nabi? Malaikat itu berdoa, Allahumma rahamhu. Ya Allah, rahmati ini orang. Yang duduk sekarang ini, yang sedang berada di majelis ini, malaikat hadir dan dia mendoakan kepada Allah, ya Allah rahmati dia. Kalau kita banyak dosa, walaupun kita tak punya dosa dan tak mungkin tak punya dosa, malaikat itu berkata, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Kalau kita belum bertaubat kepada Allah, maka malaikat itu meminta agar Allah menerima taubatnya. Allahumma tub alaihi. Ya Allah, terima taubat fulan. Subhanallah. Dapat berapa? Dapat 3. Doa malaikat. Rahmat, ampunan, dan diterimanya taubat. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'dhifi, selama dia nggak ganggu di dalam masjid. Ini syarat pertama. Yang kedua, malam yuhditfi, selama dia belum berhadas. Antum sudah berhadas belum? Sudah berhadas belum? Belum. Beruntung. Adakah yang bisa membayar majelis ini dengan dunia dan seisinya? Nggak bisa. Maka majelis ilmu itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Datang ke masjid, mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian, malaikat datang mendoakan ini dan seruan. Ini sangat luar biasa. Dan hadisnya ini sahih, muttafaqun alaih, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lafadznya milik Imam Muslim. Mulia atau tidak? Mulia atau tidak ini? Sangat-sangat mulia. Makanya ketika ada orang yang datang di majelisnya Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ketika orang itu kayaknya dia orang nggak paham, ditanya sama Syekh Shalih bin Utsaimin, ya fulan, kamu paham nggak dengan pelajarannya? Dia katakan enggak. Terus kenapa kamu di sini? Kenapa duduk di sini? Kamu nggak paham? Apa kata orang itu? Haulahum la yashqa man jalisu maqam. Dia katakan orang yang duduk bersama para penuntut ilmu di majelisnya itu orang yang nggak pernah rugi dan nggak akan pernah merugikan orang lain. Apa kata Ibnu Utsaimin? Jina linu'allimahu. Kami datang untuk ngajari fulan. Malah dia yang ngajari saya. Paham nggak itu maksudnya? Ini luar biasa cuma. Terkadang ini cerdasnya Ibnu Utsaimin ya. Di sisi lain juga cerdasnya itu orang. Kayak gitu. Itu orang nggak paham apa yang diucapkan, menjelaskan. Mungkin kan kadang-kadang pelajaran agama ini ada yang mungkin dia butuh konsentrasi tinggi, sehingga dia nggak ngerti. Tapi dia nggak mau ini, walaupun tidur di majelis ilmu tidur, dia nggak rugi dia. Kenapa? Karena orang yang duduk di majelis ilmu ini dapat doa dari malaikat. Makanya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, bawa putra-putri Anda di majelis ilmu. Paham nggak paham, dudukan. Kakek-kakek udah tua, paham nggak paham, dudukan.
Ini nggak bisa dibayar dengan dunia dan seisinya. Antum mau bayar ustadz berapa? Minta didoakan setiap hari. Ustadznya mau berangkat ke Mekah, ustadznya mau berangkatnya ke Madinah, mau minta doa-doa, titipkan doa itu. Apakah ustadz itu terus doakan? Apakah makbul doanya? Belum tentu. Betul? Sekarang yang doakan malaikat. Malaikat itu Allah sebutkan sifat malaikat dalam surat Tahrim. Ayat berapa? Ayat 18, ayat 8. Apa kata Allah? La ya'sunallah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat itu enggak pernah maksiat. Malaikat makhluk yang enggak pernah buat dosa itu malaikat namanya. Bisa dipahami? Makhluk yang enggak pernah buat dosa itu malaikat. Bayangkan nih makhluk enggak pernah buat dosa, doakan kita, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah rahmati fulan, ya Allah ampuni dosa fulan, ya Allah terima taubatnya fulan. Doa mana yang lebih mulia dibandingkan doa malaikat ini? Kapan bisa dapat? Di sini. Di sini jemaah. Di sini. Di majelis-majelis para menteri, gubernur, DPR, MPR, di majelis presiden enggak ada. Di sini. Di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup ya. Hadis ini cukup mulia, cukup besar, cukup tinggi. Sehingga kalau kita mau jelaskan sangat panjang sekali, tapi ini kesimpulan daripada hadis yang mulia ini. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf akan keterlewatan waktunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.